Nah, salah satu kendala yang saya alami itu adalah terkait kenaikan karir gitu. Saya merasa kalau kerja di sini terus itu karir saya lama naiknya gitu. Untuk ke level selanjutnya, untuk promosi aja butuh beberapa tahun. Rata-rata butuh 5 tahun, paling cepat 3 tahun. Jadi saya pengen cari suatu kerjaan yang karirnya bisa cepat gitu. Bisa naik pangkat cepat, bisa naik gaji cepat dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya suatu hari salah satu petinggi Telkomsel itu bilang tuh, sekarang ini zamannya data loh. Kalau kalian mau masa depanmu cerah, belajarlah dunia data. Jadi data analis, jadi data scientist seperti itu. Akhirnya saya pun tertarik nih untuk belajar dunia data dan menjadi seorang data scientist itu. Nah, akhirnya waktu itu ada suatu artikel setelah saya udah belajar data analis gitu ya. Nah, ini ada artikel yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang demand-nya tuh selalu meningkat gitu. Pekerjaan ini akan terus dicari. Kita lihat di top 3-nya nih, top 3 teratas. Pertama ada data analis dan data scientist. Yang kedua AI dan machine learning specialist. Yang ketiga adalah big data specialist. Jadi dari top 3 aja semua udah terkait dengan bidang data. Jadi saya merasa, wah, saya berada di jalur yang tepat nih. Kalau saya belajar data, jadi seorang data analis, jadi seorang data scientist, insya Allah masa depannya bisa cerah nih. Banyak perusahaan yang mencari, banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita pilih. Gitu. Dan akhirnya benar nih, setelah saya shifting karir dari seorang staff IT menjadi seorang data scientist waktu itu di Bukalapak, itu gaji saya sudah menjadi 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi kalau ketika saya kerja di Telkomsel gaji saya X juta gitu ya, ketika di Bukalapak gaji saya sudah menjadi 2X. Gitu. Dan ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ketika saya sudah bekerja di bidang data, lalu berprogres beberapa tahun, itu ternyata kenaikan karirnya juga cepat, kenaikan gajinya juga cepat. Jadi ketika saya sudah menjadi seorang data scientist di Gojek, itu gajinya sekarang sudah 3 kali lipatnya dibanding ketika masih di Bukalapak. Yang artinya sejak saya kerja di Telkomsel itu gajinya sudah menjadi 6 kali lipatnya. Jadi cepat sekali peningkatan karirnya gitu ya. Dan mengapa saya merasa cocok? Saya merasa, wah ini passion saya nih jadi seorang data analis gitu. Karena saya merasa data itu sebuah harta karun gitu. Dari sebuah data itu kita bisa menggali pola, tren dan sebagainya. Dan dengan insight itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan performa bisnis perusahaan. Jadi perusahaan makin maju, revenue-nya meningkat, jumlah kliennya meningkat, dan profitnya meningkat dan sebagainya. Jadi bisnisnya semakin maju berkat adanya seorang data analis. Kenapa bisa begitu? Kita telah lebih dalam nih tentang pekerjaan data analis. Jadi data analis itu adalah seseorang atau suatu pekerjaan yang tugasnya adalah mengumpulkan dan menafsirkan data. Jadi di perusahaan itu ada macam-macam data, data transaksi, data produk, data user, dan sebagainya. Lalu dari data-data itu kita kumpulkan, dan dari data itu, ya maaf, ya jadi dari data yang kita kumpulkan itu bisa kita analisis, kita menggali informasi yang berguna dari situ. Dan dengan adanya informasi itu kita bisa membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat karena berlandaskan dengan data dan bisa membantu untuk mencapai tujuan bisnis. Gitu ya. Jadi perusahaan punya data, bingung mau diapain, cari aja seorang data analis untuk mengolah data tersebut dan menghasilkan berbagai hasil analisis. Gitu. Dan data analis ini bisa bekerja di berbagai bidang, jadi nggak cuma di bidang IT gitu ya, bisa di bidang finance atau keuangan, bisa di perbankan, bisa di telekomunikasi, bisa di hukum, kedokteran, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya, selama bidang itu memiliki data. Dan biasanya memang semua perusahaan itu rata-rata pasti punya data, kan, data yang tersimpan di perusahaannya. Jadi pasti membutuhkan seorang data analis untuk menafsirkan data-data yang mereka miliki. Gitu ya. Nah, sebagai gambaran, apa aja sih yang dilakukan oleh seorang data analis? Itu bisa kita analogikan seperti main Lego. Jadi kepingan-kepingan data, jadi data-data di perusahaan itu bisa kita analogikan suatu kepingan-kepingan Lego yang masih kecil-kecil, berdiri sendiri, warna-warni, masih berantakan gitu ya. Nah, tahap pertama itu adalah data collection. Jadi kita mengambil data dari suatu database perusahaan, biasanya menggunakan bahasa SQL gitu. Nah, itu sama dengan Lego nih. Kita belum bisa main Lego kalau kita belum punya kepingan-kepingan Legonya. Kita belum bisa menganalisis data kalau datanya belum ada. Jadi tahap pertama adalah mengumpulkan kepingan-kepingan Lego itu, mengumpulkan data perusahaan. Setelah ada, kita ke tahap selanjutnya yaitu data preparation, yaitu datanya kita bersihkan. Kalau ada data yang double, kita deduplikasi.
Kalau ada data yang nggak jelas, kita perjelas. Kalau ada data yang tidak valid atau agak aneh, itu kita benerin dulu. Misalnya saya biasa tuh nemu data jenis kelamin tuh ada 4 gitu misalnya tuh. Misalnya setelah lihat ternyata wah ada laki-laki, perempuan, pria, wanita. Oh, berarti kita normalisasi dulu nih bahwa laki-laki dan pria itu sama, wanita dan perempuan itu sama gitu. Itu contoh data preparation gitu ya. Sama dengan Lego nih. Sebelum main Lego, Legonya kita pastikan Legonya bersih, nggak ada yang pecah-pecah. Kalau yang nyampur-nyampur kita pisah-pisahin dulu dan sebagainya. Itu data preparation. Tahap selanjutnya adalah data visualization atau memvisualisasikan data. Jadi setelah data kita udah bersih, kita bikin berbagai grafik-grafik untuk membantu kita melihat berbagai pola dan tren. Bisa berupa grafik batang, grafik garis, pie chart, dan sebagainya. Gitu ya. Harapannya setelah membuat grafik-grafik itu, membuat visualisasi data itu, mempermudah kita untuk menemukan insight. Baru masuk ke tahap selanjutnya yaitu data analisis, bagian paling penting tuh. Datanya udah oke, udah kita bikinin visualisasinya, tinggal menganalisis nih, insight apa yang bisa kita ambil, pola dan tren seperti apa yang bisa kita temukan dari hasil analisis kita gitu ya. Sama kayak Lego nih, kepingan-kepingan Legonya yang mirip-mirip bisa kita satukan nih. Misalnya nanti ada yang dibentuk jadi atap, ada yang dibentuk jadi bentuk pintu, ada yang dibentuk jadi lantai dan sebagainya gitu ya. Nah, kepingan-kepingan ini atau hasil-hasil analisis ini masih masing-masing kan berdiri sendiri, makanya butuh tahap kelima, tahap terakhir, yaitu data storytelling. Gimana kita menggabungkan berbagai hasil analisis yang kita miliki menjadi satu cerita yang utuh gitu. Jadi misalnya kita bercerita nih, di awal kita punya masalah seperti ini, lalu untuk menyelesaikan masalah ini saya mengumpulkan data seperti ini, dari data ini saya melakukan analisis ABCD, lalu dari analisis ini kita temukan satu kesimpulan, lalu kita membuat rekomendasi. Nih, kalau mau bisnismu makin maju, lakukan ABCD ini. Gitu. Dan jika melakukan ini, maka impact atau suatu peningkatan yang bisa didapatkan adalah sekian persen. Nah, itu adalah menjadi satu data storytelling. Sama kayak Lego nih. Kita nggak bisa cuma lihat ada tembok, ada pintu, ada atap, tapi sendiri-sendiri. Kita harus satukan nih. Menjadi satu rumah yang utuh, yang enak dilihat, yang bisa dimainkan. Gitu. Jadi analoginya seperti itu. Kerjaan seorang data analis. Nah, setelah seorang data analis itu berhasil menganalisa data, memberikan rekomendasi, memberikan insight, maka perusahaan akan bisa membuat keputusan penting dengan lebih baik karena berlandaskan dengan data yang sudah dianalisis. Dengan adanya keputusan yang tepat itu, perusahaan akan lebih mudah untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan profit di perusahaannya. Terus mengapa kok data analis itu adalah profesi masa depan? Bisa dibilang seperti itu, karena data analis ini banyak banget yang cari. Seperti yang disampaikan tadi, kalau kita cari pekerjaan data analis itu banyak sekali tuh. Masih banyak lowongannya, demand-nya sangat banyak, tapi supply-nya masih terbatas. Oke, jadi mengapa data analis ini pekerjaan yang menarik, yang bisa menjadi profesi masa depan yang tidak akan mati? Yang pertama adalah ternyata banyak pekerjaan lain, profesi lain itu yang terancam mati itu. Terancam udah bisa digantikan oleh mesin, digantikan komputer, digantikan oleh robot dan otomatisasi. Ini ada salah satu artikel juga. Ini ada beberapa pekerjaan yang punya potensi tinggi untuk digantikan oleh mesin gitu, digantikan oleh komputer. Yang di atas-atas tuh, yang tinggi-tinggi itu ya, yang birunya panjang. Telemarketer, akuntan, auditor, sales, technical writer dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa digantikan oleh mesin tuh. Misalnya sekarang udah ada ChatGPT. Jadi kita mau bikin copywriting, bikin suatu misalnya bikin proposal, bikin dokumen itu bisa menggunakan ChatGPT misalnya. Nah, itu juga produknya dari tim data tuh, produknya data science gitu. Nah, sedangkan di list ini nggak ada data analis. Data analis ini punya potensi kecil untuk akan digantikan oleh komputer. Mungkin bisa di komplement. Jadi dengan adanya otomatisasi dan komputer akan membantu seorang data analis untuk bekerja. Tetapi produk-produk itu tidak akan menggantikan pekerjaan data analis gitu ya. Selanjutnya, alasan selanjutnya mengapa data analis akan terus dicari, itu karena jumlah data itu pasti akan selalu meningkat. Setiap hari jumlah data itu bertambah, dan pertambahannya itu eksponensial, tidak linear. Jadi linear itu kalau 1, 2, 3, 4, 5, itu linear. Kalau eksponensial itu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi meningkatnya pesat banget gitu. Seperti di grafik ini. Dan diprediksi di tahun 2025 itu jumlah data di dunia itu bisa mencapai 175 zettabytes. Jadi zettabytes itu 10 pangkat 21.
Bayangkan datanya 175.000.000, nolnya 21 kali. Banyak banget datanya. Kita punya hard disk 1 terabyte aja rasanya nggak penuh-penuh nih, apalagi sebanyak ini gitu. Jadi data itu banyak banget. Biar lebih kebayang seberapa banyak datanya, kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah maju nih, terutama yang terkait social commerce, sosial media, dan sebagainya. Kita lihat, dalam 1 menit ada berapa chat WhatsApp yang terkirim. Ternyata ada sekitar 6,9 juta chat terkirim dalam 1 menit. Dalam 1 menit ada hampir 700.000 Instagram Story di-share, cuma dalam 1 menit. Ada hampir 200 juta email terkirim dalam 1 menit. Ada 5.000 download TikTok dalam 1 menit. Itu baru 1 menit tuh. Bayangkan kalau 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, pasti datanya akan makin banyak lagi. Makanya perusahaan-perusahaan ini makin maju karena mereka punya data yang banyak dan mereka punya banyak data analis untuk mengolah data-data tersebut gitu. Kalau mau lebih relate, ini data di Indonesia. Ini adalah peta persaingan e-commerce di Indonesia. Jadi dalam 1 bulan itu Tokopedia itu dikunjungi 158 juta kali dan Shopee itu sebanyak 134 juta kali. Jadi dengan data itu seorang data analis bisa mengolah banyak hal nih. Kita tahu nih orang-orang tuh biasanya datangnya jam berapa, lebih banyak di kisaran umur berapa, lalu gendernya laki-laki atau perempuan, lokasinya biasanya di mana, mereka sukanya melihat produk apa dan sebagainya. Itu bisa diolah semua. Dan dengan pengolahan data tersebut menemukan banyak insight yang bisa membantu perusahaan. Dan alasan ketiga, mengapa data analis itu banyak banget dicari, itu bisa dibuktikan bahwa banyak lowongan data analytics. Jadi kalau kalian cari di Jobstreet atau di LinkedIn gitu ya, pekerjaan data analis itu banyak sekali. Sebagai contoh di sini ada 7.000-an lowongan itu. Jadi banyak banget. Dan banyak banget perusahaan lagi mati-matian nih, gimana saya biar dapat seorang data analis yang profesional gitu. Karena masih terbatas nih supply-nya. Makanya kesempatan buat teman-teman untuk belajar data analis untuk mengisi lowongan-lowongan tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman memilih profesi data analis ini, itu insya Allah bisa memperoleh rasa secure. Jadi kerjaan kita aman, kita bisa bekerja dengan tenang, bisa kerja dimanapun, masa depan dan karirnya lancar, dan insya Allah mendapatkan perubahan positif dalam hidup. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak Fitriana, silakan. Oke, Bang Hendra, terima kasih banyak. Tadi udah sekilas nih dijelasin Bang Hendra tentang kenapa sih data analis itu nggak mudah tergantikan. Nah, teman-teman, Bang Hendra akan kembali lanjut sesi seri yang kedua bersama kita. Akan break sebentar nih, jawab pertanyaan teman-teman semuanya karena udah banyak banget Bang Hendra yang tanya di kolom Q&A. Mohon bantuannya untuk dijawab. Teman-teman jangan khawatir, Bang Hendra akan lanjut lagi bergabung bersama kita untuk sesi sharing yang kedua. Oke, thank you. Kita ketemu lagi sesi sharing yang kedua berapa menit lagi dengan Bang Hendra, dan teman-teman tetap stay di sini karena kita akan menyampaikan berbagai informasi menarik lainnya seputar data analisis. Nah, tadi kan udah belajar ya sedikit tentang Bang Hendra kenapa sih data analisis itu nggak mudah digantikan. Terus juga mungkin teman-teman penasaran nih apa aja sih skill yang harus dimiliki, nanti akan kita bahas di sesi yang kedua. Dan jika teman-teman mau tahu lebih banyak tentang data analisis di Refocus, ini siap nih ngebantu teman-teman yang mau menjadi data analis. Nah, aku juga ada pertanyaan nih untuk para peserta webinar kita pada hari ini. Sederhana pertanyaannya, apakah teman-teman bahagia dengan pekerjaan teman-teman sekarang atau mungkin ngerasa udah secure nih dengan pekerjaan yang sekarang? Boleh komen, Kak, aku ngerasa udah secure, aku ngerasa udah aman kok kerjaan sekarang, atau Kak, aku kok ngerasanya belum secure, terus kayak bosan gitu. Boleh komen juga nih, sharing ke kita. Nah, mungkin teman-teman lagi berada di siklus misalnya nggak suka dengan rutinitas yang sekarang, nggak suka dengan pekerjaan yang sekarang, ngerasa nggak nyaman dengan pekerjaan sekarang, ngerasa was-was dan lain-lain, atau mungkin teman-teman lagi mencari nih banyak pekerjaan gitu, lagi mencari looking for a job. Wah, aku baca lagi banyak belum ngerasa secure ya gitu, masih ada, tapi ada juga yang ngerasa udah cukup bahagia gitu, tapi banyak yang ngerasa belum ngerasa aman nih dengan pekerjaan yang sekarang. Atau mungkin teman-teman lagi sibuk-sibuknya melamar banyak pekerjaan di Jobstreet, LinkedIn dan lain-lain, atau mungkin lagi dapet tawaran HR tapi ngerasa aduh aku nggak mau deh kesana, jauh banget gitu, 2 jam perjalanan gitu, jadi ngerasa bukan itu yang teman-teman impikan perusahaannya, atau mungkin lagi nggak menyukai pekerjaan gitu ya. Nah, pertanyaan aku selanjutnya,
Apa yang akan terjadi kalau teman-teman nggak belajar sesuatu yang baru atau skill yang baru, atau nggak coba nih, nggak berani mencoba hal yang baru gitu. Misalnya nggak mau mencoba apply posisi yang lain dan lain-lain. Ini ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, rutinitasnya akan selalu sama. Jadi teman-teman mungkin akan selalu sama seperti ini, stuck di seperti ini, di posisi yang saat ini, karena teman-teman nggak berusaha claim another job gitu. Kemudian teman-teman mungkin nggak ngerasa puas diri, kerja keras tanpa henti tapi income yang belum stabil, belum seimbang gitu ya, kerja dari pagi sampai pagi tapi income-nya belum sesuai, kemudian nggak punya pemasukan lebih, nggak punya support keluarga yang baru. Mungkin ini yang akan terjadi kalau sebenarnya teman-teman nggak mau belajar sesuatu yang baru. But it's pilihan teman-teman semuanya, itu hak teman-teman semuanya. Kalau aku baca beberapa komen mau belajar sesuatu yang baru. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita belajar skill yang baru? Skill apapun ya teman-teman, itu nggak hanya data analis, semua skill itu penting untuk dipelajari, apalagi skill yang dibutuhkan saat ini. Data analis, data science, digital marketing, semua skill itu lagi dicari-carinya saat ini. Apa yang akan terjadi? Yang pertama teman-teman, is possibility untuk dapat tawaran kerja yang baru dari perusahaan yang baru, pekerjaan yang lebih stabil atau yang lebih menarik karena itu lagi dicari saat ini, pertumbuhan karir, jenjang posisi yang lebih tinggi, atau mungkin tentunya bisa support family. Karena apa? Karena pekerjaan yang tadi kita sebut, perdataan, data analis, data science, data marketing itu lagi high demand banget gitu. Nah, ini juga yang akan terjadi teman-teman. Ada aku tadi beberapa udah baca, mereka pengen belajar sesuatu yang baru, mencoba pekerjaan yang baru gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman di sini ngerasa, oh nanti aja deh kak gitu, nantilah tahun depan gitu, aku belajar skill yang baru. Itu boleh, boleh. Itu hak teman-teman kapan mau mulai belajarnya, tapi kebanyakan ketika kita lebih banyak mempertimbangkan orang-orang lain yang cepat suksesnya itu mereka cepat belajar, oh sesuatu yang baru, oh sekarang lagi dicari nih data science, mereka langsung belajar, oh lagi high demand banget nih Python, mereka belajar. That's why ada beberapa yang cepat perkembangan karirnya, ada yang belum gitu, karena mereka ketika tahu kebutuhan demand mereka langsung belajar. Nah teman-teman, mungkin aku yakin juga beberapa teman-teman di sini masih, kak tapi aku tuh beneran awam nih sebagai data analis, kak aku tuh nggak tahu sama sekali data analis itu apa. Kak, aku itu dulunya jurusan komunikasi gitu. Aku dulu jurusannya agama misalnya. Aku dulu jurusannya bahasa. Nggak ngerti sama sekali di bidang IT, gimana kak gitu. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman boleh banget untuk konsultasi gratis terlebih dahulu, dan teman-teman bisa banget untuk bertanya apapun seputar data analis, bertanya kecocokan teman-teman semuanya, pertamanya prospek karir teman-teman ke depannya di data analis itu seperti apa, dan lain-lain ya. Misalnya kak aku dulu komunikasi, kira-kira nanti karir ke depannya gimana ya, di perusahaan apa ya yang bisa aku bidik, itu silakan konsultasikan dengan tim advisor kami. Ini gratis teman-teman. Kalau teman-teman ke konsultan education itu berbayar, ini teman-teman diberikan konsultasi gratis seputar data analis. Jadi teman-teman boleh tanya apapun seputar data analis. Dan bagi teman-teman yang mengikuti sesi konsultasi gratis bersama kami, teman-teman juga akan mendapatkan panduan tools dan teknik penting dalam data analis. Ini wajib untuk teman-teman miliki, jadi pastikan untuk mengikuti sesi konsultasi. Oke, nah caranya gimana? Teman-teman boleh banget untuk klik link konsultasi yang ada di kolom chat. Teman-teman hanya perlu untuk isikan nama, email, dan nomor HP aja gitu. Jadi nggak perlu banyak isi data, cuma 3 itu aja. Diisi datanya, nama, email, dan nomor HP. Caranya klik link yang ada di kolom chat. Oke, boleh. Yang aku tadi udah baca ya, beberapa udah baca, udah berhasil daftar konsultasi gratisnya. Mungkin kalau teman-teman yang belum ngeliat link konsultasinya, boleh komen juga. Kalau teman-teman ngerasa, kak, kok aku nggak ketemu sih linknya dari tadi gitu, boleh dikirim ulang, boleh di komen. Yang udah berhasil juga boleh banget untuk komen. Nah, ini caranya ya, teman-teman hanya perlu isi nama, email, dan nomor HP aja. Gitu, linknya yang ada di kolom chat biasanya berwarna biru, belakangnya webi spesial. Karena webinar spesial, teman-teman berhak mendapatkan konsultasi gratis bersama tim Refokus. Oke, Kak Hari sudah mendaftar. Teman-teman yang belum ngeliat linknya, boleh di komen juga. Jadi yang udah berhasil isi link nanti dapat beberapa hadiah ya, panduan 4 soft skill, panduan tools dan teknik penting data analis. Oke, kita akan lanjut lagi sebentar lagi. Dan untuk mereka yang sudah mengisi link konsultasi gratis, nantinya juga berhak untuk mendapatkan diskon 60%. Jadi 20 pendaftar pertama itu berhak mendapatkan diskon 60%.
tadi panduan teknik dan tool penting serta panduan 4 soft skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analisis andal di 2023. Hadiah-hadiah ini teman-teman berhak dapatkan kalau mengikuti sesi konsultasi gratis bersama Refocus. Dan aku belum tahu ya update terakhir, maksudnya update terakhir sisa kuota untuk yang mendapatkan diskon 60% ini berapa orang, tapi untuk 20 pendaftar konsultasi gratis pertama itu berhak mendapatkan diskon 60% nantinya kalau lanjut ke kursus di Refocus. Oke, aku udah dapat update, ternyata 8 kursi lagi yang berhak untuk mendapatkan diskon 60%. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk mengisi link konsultasinya terlebih dahulu, karena konsultasinya gratis. Dan selama webinar ini kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan, jumlah pertanyaan paling umum tentang data analis. Jadi pastikan untuk teman-teman mengikuti sesi webinar pada hari ini sampai selesai. Nanti kita akan membahas banyak pertanyaan di akhir sesi. Dan ikuti webinar pada hari ini sampai selesai juga, karena teman-teman berhak untuk mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa teman-teman telah mempelajari dasar-dasar data analis. Lumayan nih sertifikatnya. Oke, kita akan undang lagi bergabung bersama kita Bang Hendra untuk lanjut sesi sharing yang kedua. Oke, Bang Hendra, aku lihat. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan ya. Oke, sebelum kita materi selanjutnya, nih ketemu lagi dengan saya nih. Kita main kuis singkat dulu nih. Kita tebak-tebakan dulu gitu ya. Oke, pertanyaannya ini nih. Apakah kira-kira perusahaan itu berani untuk membayar seorang data analis lebih dari 30 juta per bulan untuk bisa membantu bisnisnya? Kira-kira berani nggak nih 30 juta per bulan? Apakah A? Tentu saja 30 juta mah kecil dibandingkan dengan hasil yang bisa kita dapatkan gitu ya dari seorang data analis itu. Atau B? Kemahalan, ngapain 30 juta gede banget gitu ya. Kira-kira berani atau tidak? Wah, ini banyak yang bilang berani. Ya, yang A gitu ya. Kelihatan nggak saya nge-freeze. Oke. Oke, saya lanjut ya. Kita lihat jawabannya nanti. Oke, sekarang saya akan sharing tentang jika menjadi seorang data analis itu, kebebasan apa aja sih yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi kita ngomongin tentang kebebasan yang diperoleh dengan profesi data analis. Oke, kebebasan pertama adalah kebebasan finansial. Jadi seorang data analis itu rata-rata penghasilannya itu lumayan tuh, di atas rata-rata gitu ya, tinggi gitu ya. Dan bahkan seorang data analis profesional benar nih, bisa menghasilkan hingga 30 juta per bulan, bahkan lebih. Jadi jawabannya benar tadi. Perusahaan itu siap-siap aja nih membayar 30 juta per bulan kepada seorang data analis profesional selama mereka bisa punya skill yang dibutuhkan dan bisa membantu mengolah data dengan baik dan menghasilkan peningkatan bisnis yang signifikan kepada perusahaan. Dan di salah satu sisi emang gajinya tinggi, di sisi lain juga dapat berbagai benefit lain. Jadi misalnya kita dapat fasilitas, dapat laptop, terus dapat tunjangan-tunjangan, dapat asuransi, kesehatan, dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak banget benefit yang diperoleh jika menjadi seorang data analis. Nah ini menurut Jobstreet itu ini rata-rata gajinya gitu ya. Jadi junior data analis yang baru lulus kuliah gitu ya, fresh graduate, itu gaji rata-ratanya 4 juta per bulan. Ketika sudah minimal 1 tahun kerja, itu biasanya sudah bisa jadi middle data analis. Itu gajinya sudah bisa mencapai 10 juta per bulan rata-rata. Dan ketika sudah banyak pengalaman, sudah menjadi seorang senior data analis, itu gaji rata-ratanya mencapai 30 juta rupiah. Ini masih gaji rata-rata ya, jadi bisa kurang dari, bisa lebih dari ini. Dan ini beberapa contoh lowongan tentang data analis yang ada di Jobstreet, bisa teman-teman buktikan sendiri, bisa teman-teman cari sendiri. Oke, kebebasan selanjutnya adalah kebebasan memilih. Seorang data analis itu bisa memilih kerja dari mana gitu. Yang pertama adalah bisa memilih untuk kerja remote. Jadi banyak perusahaan yang membolehkan data analis di perusahaannya untuk bekerja remote karena modalnya cukup dengan laptop dan internet, kita bisa kerja dari manapun kapanpun gitu ya. Kayak saya kerja dari rumah juga bisa gitu. Yang kedua, bisa memilih untuk kerja di perusahaan manapun, bisa perusahaan lokal, bisa perusahaan multinasional, bahkan perusahaan internasional yang biasanya punya benefit lebih tinggi, pengalaman yang lebih baik, dan juga karir yang lebih cepat meningkat gitu ya. Dan juga nomor 3, bisa memilih di berbagai jenis pekerjaan.
Jadi dengan kita menguasai skill-skill seorang data analis, itu nggak cuma bisa jadi seorang data analis, kita bisa kerja jadi data scientist kayak saya, yang fokusnya nggak cuma ngolah data, tetapi juga bisa membuat pemodelan data, misalnya machine learning atau optimisasi, atau bisa juga menjadi seorang data engineer, yang tugasnya itu memastikan biar data di perusahaan yang banyak itu bisa dengan mudah diakses dan sebagainya. Jadi banyak pekerjaan lain yang bisa kita pilih di bidang data selain data analis dengan skill yang sama, yang skill-skillnya nanti akan saya jelaskan gitu ya. Kebebasan yang lain adalah kebebasan untuk membuat keluarga, untuk membuat masa depan kita dan keluarga cerah gitu ya. Jadi kita bisa secure di masa depan, pekerjaan kita tidak akan mati, kita akan banyak yang dicari gitu ya. Data analis itu banyak perusahaan yang mencari, jadi tidak akan nganggur gitu ya. Asal kita udah menguasai skill-skill yang dibutuhkan gitu. Karena tadi demand-nya banyak tetapi supply-nya masih terbatas gitu. Nah, di Q&A tadi banyak banget yang nanya nih, saya mau jadi seorang data analis, kira-kira apa yang perlu saya pelajari? Skill apa yang saya butuhkan? Nah, daftarnya ada di sini nih. Skill pertama adalah alat basis data atau alat untuk mengambil dan mengolah data. Itu bisa menggunakan Excel, yang mungkin banyak teman-teman udah familiar. Cuma kan kalau pakai Excel itu datanya terbatas ya. Kita baru 1000-2000 data oke, tetapi data di perusahaan bisa jutaan. Kalau kita import ke Excel langsung ngehang laptop kita gitu. Makanya butuh tool juga namanya SQL. Jadi SQL ini bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk mengambil data dari database di perusahaan. Jadi data transaksi, data produk, data user, dan sebagainya, itu ada di database, kita ngaksesnya pakai SQL. Makanya teman-teman perlu mempelajari bahasa SQL ini. Selanjutnya, skill lain yang dibutuhkan adalah programming atau pemrograman. Jadi kita bisa mengolah data menggunakan pemrograman Python. Gitu. Selanjutnya adalah pengetahuan industri. Jadi ada banyak jenis industri dan masing-masing punya spesifikasi sendiri, kayak jenis bisnisnya sendiri. Misalnya kita bisa jadi data analis yang fokus di bidang marketing, di bidang sales, fokus di bidang telekomunikasi, fraud, banking, dan sebagainya. Itu masing-masing bidang itu ada yang perlu dipelajari. Nah, biasanya sih kita bisa belajar setelah masuk di perusahaannya. Jadi kita bisa mulai dengan mempelajari skill-skill dasarnya, seperti yang SQL, Python, dan sebagainya ini. Lalu ketika udah masuk ke perusahaan, kita bisa mendalami lebih dalam tentang industrinya. Kalau kerja di bidang telekomunikasi dipelajari ini. Apa aja yang saya perlu pahami di dunia bisnis telekomunikasi dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya skill yang dibutuhkan adalah visualisasi data, yaitu memvisualisasikan data. Kita membuat grafik-grafik gitu. Jadi membuat grafik-grafik yang mudah dipahami, membuat dashboard, itu bisa pakai Power BI atau menggunakan Excel gitu, yang insert chart gitu. Selanjutnya adalah statistika dan matematika dasar, terutama yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data, untuk memastikan hasil analisis yang kita lakukan itu valid gitu ya. Dan ternyata di Refocus skill-skill itu akan dipelajari juga gitu. Jadi melalui Refocus itu udah menyusun kurikulumnya sesuai dengan dunia kerja, sehingga skill-skill yang dipelajari di situ itu sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Dan itu akan diajarkan mulai dari dasar banget, dari yang nggak ngerti apa-apa, nggak punya basic IT, bukan dari bidang IT nggak masalah, itu bisa dipelajari pelan-pelan hingga kita menguasainya gitu ya. Jadi di Refocus itu ada 6 modul utama yang dipelajari dari dasar banget, step by step, dari nggak ngerti apa-apa sampai paham, dan juga mengimplementasikan skill yang dimiliki itu ke berbagai permasalahan bisnis di dunia nyata gitu ya. Jadi ini silabusnya atau kurikulumnya. Jadi dimulai dengan basic data analytics, jadi skill apa aja yang dibutuhkan dan peluang karirnya seperti apa. Lalu teman-teman bisa belajar membuat laporan menggunakan Excel atau spreadsheet. Selanjutnya lebih advance lagi menggunakan SQL untuk memproses dan mengolah data. Selanjutnya teman-teman bisa menghitung metrik bisnis menggunakan Power BI. Lalu dengan Power BI juga teman-teman bisa belajar memvisualisasikan data. Dan terakhir bisa memulai mengolah data, menganalisis data menggunakan pemrograman Python gitu ya. Dan sebagai bonus juga teman-teman akan belajar gimana biar bisa berkarir di dunia data analytics. Itu akan dibantu dalam berbagai hal gitu ya. Jadi itu tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan tentang dunia data analytics, kebebasan, dan juga skill-skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analytics. Jadi sekian dulu, saya kembalikan lagi kepada Mbak Fitriana, silakan.
Oke, terima kasih banyak Bang Hendra. Bahkan udah di-mention nih oleh Bang Hendra skill-skill apa yang penting untuk kita pelajari bersama. Nah, Bang Hendra, ini ada beberapa lagi pertanyaan di kolom Q&A. Kami minta bantuannya untuk dijawab juga nih Bang Hendra. Karena teman-teman sangat penasaran seputar data analis. Teman-teman jangan khawatir, nanti semua pertanyaannya akan dijawab oleh Bang Hendra. Dan kami ucapkan makasih juga Bang Hendra atas sesi sharing ke-1 dan keduanya. Semoga berguna nih untuk teman-teman semuanya tadi. Oke, Sama-sama. nah selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, sejumlah pertanyaan paling umum dari para peserta webinar kita pada hari ini. Jadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk, kita akan bahas beberapa ya, gitu. Jadi kita udah kumpulin, jadi kita akan bahas sekarang nih pertanyaan yang paling umum ditanyakan. Yang pertama adalah pertanyaannya, apakah mencari kerja di bidang ini, maksudnya di bidang data analis ini sulit bagi pemula? Jawabannya enggak, kenapa? Karena sangat mudah jika teman-teman memiliki support atau dukungan gitu, atau para ahlinya gitu. Nah, sekali lagi tadi aku juga baca, Kak, aku bukan dari IT, Kak, aku bukan dari data analis, backgroundnya ada. Tadi aku baca memang udah belajar sebelumnya, tapi kebanyakan teman-teman yang ikut pada hari ini itu benar-benar nggak sama sekali punya background data analis atau IT. Teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa aku bilang nggak perlu khawatir? Karena tujuan utama dari program ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak punya background sama sekali nih di bidang data analis, dan Refokus itu bisa membantu teman-teman untuk menjadi data analis atau yang in demand di perusahaan gitu. Jadi akan dibantu. Jadi nggak perlu khawatir yang bukan dari IT gitu. Dan teman-teman semuanya, tadi aku juga banyak kan nanti dibantu nggak sih cari kerja dan lain-lain. Di Refokus ini penting ya untuk teman-teman note bahwasanya Refokus memberikan jaminan pekerjaan kepada para siswanya kami. Jadi jika dalam waktu 6 bulan setelah lulus itu teman-teman nggak mendapatkan pekerjaan, semua biaya yang teman-teman bayarkan selama kursus itu kita kembalikan bahkan 100%. Jadi nggak perlu khawatir, ada yang namanya jaminan pekerjaan di Refokus. Dan teman-teman di Refokus itu ada yang namanya Career Center nih. Apa sih Kak Fitri Career Center itu? Career Center ini nih untuk yang teman-teman semuanya nantinya sudah bergabung di Refokus sebagai siswanya Refokus, kita menyediakan Career Center yaitu platform termudah dan tercepat bagi para siswa kami untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kita punya HR spesialis juga. Jadi setelah 3 bulan teman-teman belajar, itu HR spesialis akan menyiapkan semua yang teman-teman butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Gimana sih cara kerjanya? Teman-teman, wah katakan Nisa ada job quarantine, yes, di Refokus ada jaminan pekerjaan. Gimana cara kerjanya? Career Center yaitu nanti akan membantu teman-teman buat CV, surat lamaran, tips dan trik merespon HR. Kemudian teman-teman dibantu juga untuk interview. Ini penting banget. Kebanyakan orang tuh kandidat bagus tapi di interview gitu. Udah bagus jawabnya, study case-nya, tapi interviewnya gagal. Kenapa? Gugup. Kemudian nggak tahu nih pertanyaan yang tiba-tiba muncul tanpa diprediksi gitu, jadinya blank. Nah, di Refokus itu teman-teman dipersiapkan dengan sangat baik, baik itu dengan mock interview, dipersiapkan negosiasi gaji dan lain-lain. Jadi teman-teman akan dibantu menjawab pertanyaan umum di bidang data analis dan dibantu melamar kerja. Kenapa? Karena di Refokus ini, Refokus merupakan anggota dari Asosiasi E-commerce Indonesia. Jadi teman-teman, ini besar banget peluangnya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi ternama termasuk Google, Maxim, PwC, dan lain-lain. Nah, oke, kita akan mengulik ya kisah suksesnya juga nih. Tadi aku bilang, oh kok banyak nih siswa Refokus yang udah kerja gitu. Mana Kak testimoninya atau kisahnya gitu. Oke, kita bahas beberapa. Kita nggak bisa bahas 6.000 orang di webinar kita. Bisa-bisa webinar kita 6 bulan juga ya berlangsung. Jadi beberapa kita bahas. Ada Bang Denny Algasaroh nih. Jadi Bang Denny ini teman-teman dulunya mempelajari data analisis ini secara sendiri. Ngerasa nggak efektif, nggak terstruktur, resign dari pekerjaan dengan gajinya yang udah cukup besar, tapi resign karena pengetahuannya nggak cukup gitu, belum memiliki pengetahuan yang cukup. Akhirnya beliau deciding untuk belajar data analis di Refokus dan bisa belajar data analis 2 kali lebih cepat. Kok bisa? Nanti kita bahas kenapa di Refokus bisa berkali-kali lipat lebih cepat. Kemudian beliau mendapatkan panggilan kerja di perusahaan Amerika dan meningkatkan penghasilan 2 kali lipat serta banyak waktu traveling karena beliau kerjanya remote dan bisa support family tentunya.
Dan ada juga nih Bang Eke Bado. Beliau ini saat ini bekerja sebagai data analis di Amerika juga dan merupakan siswa Refokus. Banyak ya lulusan Refokus di Amerika. Dan sebelum mengikuti kursus, beliau ini dulunya bekerja sebagai call center teman-teman. Dan as we know ya, gaji call center gak bisa kita bilang rendah banget, gak bisa kita bilang tinggi banget, tapi bisa dibilang agak cukup rendah. Beliau menganggur selama 2 tahun, gak punya pekerjaan tetap, nggak punya pekerjaan tetap, bergantung serabutan pekerjaannya, nggak punya finansial yang stabil, akhirnya mencoba belajar data analisis secara sendiri tapi gagal gitu. Kenapa? Putus asa, bingung. Pas ada study case yang sulit, beliau nggak tahu nanyanya ke siapa. Akhirnya beliau ikut pelatihan, menerima dukungan full support dari para expertnya kita, mendapat pekerjaan sebagai data analis di Amerika dan memperoleh gaji yang tinggi. Teman-teman, data analis di Indonesia aja tinggi, apalagi di US ya. Dan sekarang bisa support family-nya. Dan ada juga nih Bang Joshua, ini Bang Joshua yang keren, menurut aku keren banget. Aku juga waktu awal tuh bingung kenapa dia mau belajar data analis gitu, karena kerjaannya sebenarnya beliau ini udah stabil teman-teman, jadi udah bekerja 6 tahun di teknologi pangan, tapi ternyata ngerasa nggak cocok nih dengan karir tersebut. Belajar data analis secara otodidak, tapi udah belajar sendiri, tapi nggak tahu gimana cara mulai karirnya di bidang data analis. Atau banyak dapat freelance-nya tuh, project-nya tuh gimana caranya beliau nggak tahu. Akhirnya beliau deciding ikut pelatihan juga di Refokus dan ini teman-teman keren banget, mendapatkan project pertamanya itu setelah 3 minggu. Jadi 3 minggu beliau udah dapat project dan sekarang udah handle 16 klien internasional atau 16 perusahaan internasional dan memperoleh penghasilan ratusan juta setiap bulannya. Wow, amazing. Karena kenapa bisa 16? Karena beliau nggak terikat di satu ya. Jadi klien ininya banyak, sampai 16 klien. Nah, teman-teman, aku baca kalau misalnya Kak aku masih bingung, Kak aku tuh cocoknya di mana ya gitu, Kak aku tuh mungkin udah off nganggur berapa tahun nih, aku nggak pede. Teman-teman nggak perlu khawatir, konsultasi aja terlebih dahulu karena konsultasinya gratis. Tanya sebanyak-banyaknya seputar data analis dan ternyata aku baru dapat update untuk yang berhak mendapatkan diskon 60% lagi, yang berhak mendapatkan 60%, orangnya tinggal 4 pendaftar lagi. Jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk mengisi link konsultasi gratisnya aja terlebih dahulu. Nanti konsultasi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Nanti kalau teman-teman, oke aku mau daftar, jadi teman-teman berhak untuk mendapatkan diskon 60%. Dan link pendaftarannya udah ada di kolom chat. Kalau nggak lihat boleh komen, kalau udah isi juga boleh komen. Dan selain mendapatkan konsultasi gratis, teman-teman mendapatkan diskon dan juga panduan 4 soft skill yang akan membantu teman-teman menjadi data analis andal di 2023. Panduan ini beserta tadi teknik itu akan diberikan ketika teman-teman mengikuti sesi konsultasi gratis. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apakah bisa saya belajar data analisis sendiri dengan menonton video online dan membaca artikel? Jawabannya bisa. Bisa teman-teman, gak ada yang gak bisa. Teman-teman bisa cari di YouTube, teman-teman bisa baca buku sendiri, teman-teman bisa research di artikel, bisa semua. Tapi bisa, gak ada yang salah, tapi pada akhirnya akan ada kemungkinan teman-teman membuang banyak waktu. Kenapa? Karena teman-teman sibuk mencari materi, kemudian teman-teman udah mencari data, mencari sumber, mencari materi, ternyata materinya itu yang pentingnya cuma sedikit gitu. Jadi banyak waktu yang terbuang, mendapat informasinya tuh sedikit yang berguna. Teman-teman boleh buktikan kalau misalnya baca artikelnya 30 lembar, yang penting itu mungkin 5 lembar gitu. Jadi berapa puluh persennya aja, nggak mungkin 100% semuanya penting gitu. Jadi kayak ada pendahuluan dan lain-lain. Jadi yang intinya yang penting itu sedikit gitu. Jadi banyak waktu yang terbuang dan nggak tahu di mana dan bagaimana mendapatkan pekerjaannya, serta nggak tahu gimana untuk meningkatkan pendapatannya juga. Oke, aku udah baca beberapa, udah berhasil ya, ada Kak Jeffman dan lain-lain. Boleh nih teman-teman untuk diisi dulu link konsultasinya karena konsultasinya gratis. Aku bingung sih kalau teman-teman nggak mau ikut konsultasi gratis. Dan teman-teman juga akan mendapatkan kursus data analis nih di Refokus, itu 100 jam praktik. Jadi di Refokus ini teman-teman nggak hanya yang namanya belajar teori, tapi kebanyakan praktik. Jadi kayak teori, praktek, teori gitu. Jadi lebih banyak prakteknya, kemudian 60 jam lebih pembelajaran, video pembelajaran, 8 bulan belajar, serta feedback balik langsung dari para expert kami. Feedback terperinci ya dari para expert, termasuk tadi ada Bang Hendra dan lain-lain. Nanti kita kenalan, ada siapa aja sih para expert di Refokus, ada keren-keren. Dan
teman-teman mendapatkan sertifikat serta portofolio dengan 3 proyek nyata yang akan membantu teman-teman nih sebagai modal kerja. Karena kan kalau sekarang kita bermodal hanya CV, itu tuh agak sulit teman-teman karena kebanyakan perusahaan nanya mana portofolionya. Nah, ini di Refokus teman-teman akan dibantu untuk membuat portofolio. Dan platformnya sangat ramah. Kenapa aku bilang sangat ramah? Karena semua materi, sorry, aku baru dapat update ternyata diskon 60%-nya udah close, akan diupdate lagi ya kalau ada penambahan, but already close untuk yang diskon 60%. Jadi teman-teman pastikan untuk isi link konsultasinya aja terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman nanti masuk dalam 20 pendaftar atau 25 pendaftar pertama, berhak nih untuk dapat diskon 60%. Nah, sekali lagi platformnya ini sangat ramah. Kenapa? Karena semua materi tadi kan ada SQL, ada Power BI, ada Python dan lain-lain, itu berada dalam satu platform teman-teman. Jadi semuanya akan berada di dalam satu platform, teman-teman gak akan perlu kesulitan untuk mencari semua materinya. Sudah ada dalam bentuk rekaman, dapat ditonton kapan aja, dan ada live session gitu. Dan teman-teman video pembelajarannya ini dapat ditonton kapanpun, tapi akan ada live session nih dengan para expert kita. Jadi setelah selesai modulnya, itu teman-teman akan ada live session dengan para expert biasanya di hari Senin dan Kamis pukul 7 malam. Untuk harga akan kita bahas ya, jangan khawatir teman-teman, nanti kita infokan nanti setelah kita jelasin semuanya. Karena kalau tiba-tiba aku kasih harganya tapi teman-teman gak tahu benefitnya kan sayang gitu. Dan gimana cara kita belajar bersama-sama? Jadi kursusnya sangat interaktif. Bahkan di awal kursus di sesi yang pertama itu teman-teman dibantu untuk setting goal. Jadi teman-teman harus setting goal dulu nih. Goal-goal dalam jangka pendeknya apa? Semuanya akan disetting dulu. Goal tujuannya di data analis. Tuh ada Kak Joanna My Goal gitu. Jadi kalau diklik itu ada target-targetnya. Dan video pembelajaran itu sangat-sangat terstruktur dan intematis gitu. Kenapa? Aku bilang sangat terstruktur. Jadi teman-teman tuh nggak akan blank. Tiba-tiba belajar langsung muncul Python gitu. Enggak. Jadi kita tuh udah susun dengan sangat terstruktur. Jadi step by step teman-teman nggak akan kebingungan gitu. Jadi semuanya udah tersusun dengan sangat terstruktur modulnya. Dan ada Q&A live session dengan para expert kita. Jadi tanya sebanyak-banyaknya dengan para ahlinya. Dan ada progress meeting yang akan memantau teman-teman dalam bekerja gitu. Jadi dalam belajar. Jadi community manager ini yang memastikan bahwa teman-teman ini nggak keluar dari jalur. Mereka juga yang standby menjawab semua pertanyaan teman-teman juga nih. Kalau misalnya pagi atau mungkin jam 9 malam teman-teman ada ilham mau belajar ya. Terus tahu-tahu ada kesulitan. Nah, mereka yang akan standby untuk bantu teman-teman menyelesaikan study case-nya. Aku baru dapat update bahwa ada penambahan 16 kuota lagi untuk yang berhak mendapatkan diskon 60%. Jadi teman-teman isi aja link konsultasinya, gratis itu terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman masuk nih berarti ke 36 yang pertama itu teman-teman berhak untuk mendapatkan diskon 60%. Dan ada feedback balik dari para profesional kami. Jadi feedback balik ini dari para expert kami, teman-teman akan dibantu menjawab sejumlah pertanyaan, semua pertanyaan tentang materi data analis. Teman-teman juga akan mendapatkan feedback balik dari tugas-tugas yang teman-teman kerjakan, dari project-project yang teman-teman kerjakan, dan akan ada Q&A session. Dan ketemu teman-teman yang sudah sama nih visi misinya. Nah, kita bahas bersama kenapa sih Refokus itu lebih baik, kenapa teman-teman bisa pilih Refokus, kenapa nggak yang lain. Yang pertama, di Refokus itu teman-teman belajar tanpa harus berhenti bekerja. Jadi teman-teman itu nggak boleh, nggak perlu tuh resign dari kerja, nggak perlu. Kalau sekarang lagi mahasiswa akhir, aku keluar dari kuliah aku sekarang aku mau pindah ke data analis, itu nggak perlu, karena belajar tanpa harus berhenti kerja dan kuliah. Dan teman-teman di Refokus itu semua materi bisa diakses seumur hidup. Jadi mau teman-teman akses 3 tahun lagi, 5 tahun lagi itu bisa. Dan di Refokus ada fasilitas cicilan tanpa bunga, dan ada mentor, community manager, dan live session. Nah, biasanya di bootcamp atau MOOC ya, ini mereka hanya kasih kayak video aja gitu, jadi nggak ada live sessionnya, teman-teman nggak ada tempat bertanya dengan para expertnya, dan nggak ada community manager. Jadi teman-teman nggak akan dipantau tuh sudah sampai mana, kesulitannya di mana, kebingungannya di mana, itu nggak ada yang memantau. Dan di Refokus itu ada pengelolaan komunitas dan alumni. Jadi setelah lulus dapat kerja, teman-teman jangan, nggak ada yang lupa Refokus juga, tetap terjaring dalam satu alumni gitu. Dan di Refokus itu ada yang namanya jaminan pekerjaan. Ini penting banget teman-teman. Kenapa kita bilang penting banget? As I know, bahkan di universitas
sekarang pun belum memberikan jaminan pekerjaan. Di Refocus itu memberikan jaminan pekerjaan gitu. Bisa kita bilang ya, kalau misalnya teman-teman udah kuliah data analis 4 tahun, apakah setelah wisuda itu akan mendapatkan pekerjaan? Nah, itu biasanya masih belum kalau di universitas, MOOC atau bootcamp. Kenapa kita bilang gitu? Karena ya emang belum, kecuali mungkin sekolahnya atau universitasnya kedinasan mungkin is possibility ada jaminan pekerjaan. Tapi as I know, sejauh ini belum ada yang kasih jaminan pekerjaan, dan di Refocus itu memberikan jaminan pekerjaan kepada semua siswa kita. Nah, ini ada beberapa testimoni juga dari Kak Endah. Jadi menurut Kak Endah sejauh ini belajar di Refocus tuh sangat menyenangkan karena bisa mengikuti tahap demi tahap pembelajaran yang ada, dan semua materi itu ada di ThinkFix seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi semua materi itu ada di ThinkFix, teman-teman gak harus download 10 tempat, 10 software untuk belajar, dan semua siswa awam tanpa background IT pun mudah untuk mengikuti. Ada dari Kak Willy juga, respon dari para expert itu sangat cepat dan juga dibimbing nih gimana cara menyelesaikan masalah dalam studi dengan kerangka berpikir yang baik. Dan belajar di Refocus sangat menarik karena dengan waktu 8 bulan itu ada project assignment, jadi untuk bangun portofolio teman-teman semuanya dan ngerasanya nggak rugi untuk mengeluarkan biaya selama belajar di Refocus. Jadi teman-teman, jujur aku bingung kalau teman-teman gak ikut bahkan konsultasi gratisnya, karena konsultasinya gratis gak bayar, teman-teman hanya perlu untuk isi nama, email, dan nomor HP, nanti akan dihubungi oleh tim Refocus dan teman-teman juga akan mendapatkan berbagai hadiah. Dan aku dapat update ternyata tinggal 9, wah cepet sekarang pas sudah lihat manfaatnya semuanya pada daftar ya, dari 16 langsung 9 orang. Oke, sekarang kita kenalan dengan para expert kita. Jadi banyak banget, kita kenalan beberapa ya. Tadi teman-teman udah kenalan sama Bang Hendra, ada expert lainnya juga, ada Bang Ainun Najib yang saat ini memimpin bagian analytics platform policy dan data inisiatif di Grab. Mungkin dari IT agak sedikit familiar dengan namanya. Tadi ada Bang Hendra dari Gojek, ada Bang Ainun Najib dari Grab sebagai pemimpin bagian analytics-nya, dan 16 tahun di bidang data engineering dan data analis. Gelar merupakan lulusan dari Computer Engineering Nanyang Technological University Singapura dan merupakan lulusan program kepemimpinan eksekutif Sekolah Bisnis Harvard, dan memiliki experience bekerja di Accenture, IBM, Traveloka, dan Bonza. Dan ada juga Bang Doner Manggasani yang saat ini bekerja sebagai the Head of Marketing Analytics di Mekari. Oh, di Mekari ini teman-teman pasti familiar ya sama Mekari ya. Tadi udah familiar dengan Grab, Gojek, ada Mekari juga. Jadi beliau ini sudah berpengalaman atau experience 13 tahun sebagai data analytics dan ahli dalam SQL, BI, JavaScript, HTML, dan Tableau. Dan ada Bang Choyril Aulia juga. Beliau merupakan Business Intelligence Engineering di BitHeart dan memiliki keahlian dalam Python, SQL, BI, MySQL, Microsoft Power BI, Tableau, dan Google Data Studio, dan telah bekerja dengan framework Scrum and Agile, dan merupakan corporate trainer di Ruang Guru dan Alo Dokter. Teman-teman akan belajar langsung dengan beliau juga. Ada Kak Sofia Nadiroh nih, ini momen juga. Kak Sofia ini dulunya berprofesi sebagai front end developer, tapi sekarang sudah menjadi senior associate di data analytics dan bekerja di kantor akuntan Big Four, ini terkenal banget, dan PwC. Jadi beliau, teman-teman akan belajar langsung dengan beliau juga, Kak Sofia Nadiroh. Ada Bang Samuel Adi Sanjaya, dari tadi kita bahas praktisi, sekarang kita bahas dosennya juga nih. Ada dari dosen universitas yang berpengalaman sebagai seorang analisis berbakat, sangat ahli di bidang analisis data, visualisasi data, pemodelan data, dan pembelajaran mesin, serta setelah berkiprah di bidang teknologi selama lebih dari 8 tahun. Tadi kan udah ada aku mention ada PwC, Gojek, Mekari, Grab, dan lain-lain, di mana para expert dan mentor kami lainnya bekerja. Ini banyak banget, tapi kita nggak bisa mention semuanya di layar yang kecil ini. Jadi ada di ING, Gojek, Petrosia, Google Operation Center, Investment Corporation, dan Union Bank, dan banyak perusahaan-perusahaan lainnya juga. Ini di mana para expert kami bekerja dan teman-teman akan belajar langsung dengan mereka. Wah, aku banyak nih sekarang ya, baca udah pada daftar. Kak Monica, Kak Alfredo, Kak Freddy udah pada daftar, udah kelihat mentornya baru pada daftar ya. Semoga dapat nantinya diskonnya juga. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana sih
sih cara membuat portofolio kompetitif yang berisi proyek nyata jika saya cuma pemula dan baru selesai belajar. Ini aku baca tadi teman-teman ada nanya, Kak, kenapa sih Kak gimana kalau kita baru fresh graduate gitu ya, nggak punya experience sama sekali buat portofolionya? Jawabannya teman-teman di Refocus itu ada yang namanya tugas group project. Nah, tugas ini nih modal teman-teman untuk membuat portofolio nantinya. Dan di portofolio kerja ini teman-teman nanti nggak hanya sembarang portofolio. Kenapa? Karena portofolio yang teman-teman miliki itu udah ada mengandung skill-skill yang ada di layar ini nih. Ada SQL, Python, Power BI, Excel, data visualization, processing, warehousing, cleaning, critical thinking, dan lain-lain. Skill-skill ini yang akan teman-teman cantumkan di portofolio. Jadi kayak misalnya CV ya. Mungkin selama ini CV teman-teman itu skill, di CV-nya Excel, skillnya Canva gitu ya. Nah setelah ikut kursus itu skillnya nggak boleh lagi ya Canva, Excel, Word gitu. Tapi skillnya udah SQL, Python, warehousing, cleaning, critical thinking, dan lain-lain gitu. Jadi semua skill ini yang nanti teman-teman miliki yang bisa dicantumkan di portofolio dan juga CV. Pertanyaannya, selanjutnya jika saya belajar data analis, apa saya hanya bisa bekerja di profesi itu aja? Oh, jadi bekerjanya di data analis aja. Jawabannya enggak. Tadi Bang Hendra udah mention karena data analis ini bisa disandingkan atau digabungkan dengan kesehatan, bekerja di kesehatan, pemerintahan, keuangan, dan lain-lain karena ilmunya sangat universal. Dan beberapa jalur, jadi kan tadi kan kita ada nih 6 modul ya, ada beberapa modul yang teman-teman pelajari. Nah, skill-skill dari modul itu diperlukan atau bisa digunakan di beberapa pekerjaan ya. Salah satunya data scientist, teman-teman boleh boleh lihat sendiri salarinya. Marketing analis itu bisa 25 juta rata-ratanya, data arsitek dan data engineering serta yang lainnya masih banyak ya. Nah, ini beberapa jalur karir yang bisa teman-teman tempuh. That's why aku bilang teman-teman isi aja link konsultasinya. Kenapa teman-teman bisa konsultasi? Kayak Kak dulu itu aku tuh lulusannya komunikasi, Kak aku lulusannya bahasa. Kak aku selama ini bekerjanya 5 tahun di admin, jalur karir misalnya aku nanti belajar data analis kemana ya. Nah itu teman-teman konsultasikan juga gitu, bisa tanya kira-kira aku cocoknya di apa ya kalau aku belajar data analis, boleh teman-teman tanya. Dan pertanyaan selanjutnya, jika saya jadi data analis, apa keuangan saya bisa menghidupi keluarga? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena as you know, teman-teman boleh cek langsung juga di Jobstreet dan LinkedIn. Rata-ratanya seperti yang Bang Hendra tadi mention, kalau junior itu start dari 4 juta, middle start dari 10, dan senior itu bisa 30 per bulannya. Dan ini yang teman-teman peroleh ya. Jadi di akhir kursus 3 bulan pertama itu teman-teman bisa start project pertamanya. Jadi freelance pertamanya di 3 bulan. Setelah 3 bulan kursus punya project pertama. Setelah 8 bulan belajar, teman-teman bisa bekerja sebagai data analis di perusahaan internasional dan pusat karir Refocus akan membantu teman-teman semuanya. Jadi kayak tapi aku nggak mau kerjanya di Amerika, aku maunya kerjanya di Jogja. Itu teman-teman silakan konsultasikan, silakan diskusikan itu dengan pusat karir Refocus, interest teman-teman kerjanya di mana, atau tadi aku baca mau kerjanya di Google. Nah itu silakan untuk didiskusikan dengan karir centernya Refocus. Jadi pastikan untuk isi sekali lagi link konsultasinya karena gratis, nggak bayar, dengan semua teman-teman bisa bertanya apapun seputar data analis, tanya sebanyak-banyaknya, baru setelah itu deciding ambil kursus atau enggak. Dan ternyata untuk diskon 60%-nya hanya untuk 4 pendaftar lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi 4 pendaftar ini udah close ya teman-teman, gak akan ditambah lagi untuk diskon 60%-nya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu saya pelajari untuk jadi data analis profesional? Jawabannya akan ada 6 modul. 6 modul bekerja di Google. 6 modul yang akan teman-teman pelajari. Tadi udah di-mention sedikit oleh Bang Hendra. Ada data analis, Excel, SQL, Python, Power BI, memvisualisasikan dengan Power BI, menghitung metrik bisnis dengan Power BI. Ini teman-teman akan pelajari semua. Rinciannya seperti apa? Jadi di bulan pertama teman-teman belajar nih skill penting dan peluang karirnya. Siapa sih data analis itu? Apa perbedaannya dengan data analis, data engineering, data scientist, sistem analis itu apa perbedaannya? Perusahaan apa aja yang membutuhkan data analis itu dipelajarin, dan gimana cara memulai karir di data analis, dan bagaimana sih jenjang karirnya itu dipelajarin. Jadi kayak gimana cari pekerjaannya itu dikasih tahu di bulan pertama ya gitu. Jadi sambil belajar itu teman-teman bisa apply juga. Dan selanjutnya
menghasilkan laporan menggunakan Excel. Teman-teman belajar nih fungsi dan formula spreadsheet, pivot table dan lookup, menganalisis data dan membuat laporan analitik di spreadsheet serta menggunakan teknik renderizar. Masuk ke programming, teman-teman belajar menggunakan SQL, memahami struktur database, menulis query database menggunakan SQL, mengurai data dari banyak tabel menggunakan join, serta bekerja dengan berbagai jenis data. Dan masuk ke Power BI, itu bisa belajar mengimpor berbagai jenis dataset untuk Power BI menggunakan Power Query Editor serta mempersiapkan data untuk visualisasi, memperagakan data dengan membuat relasi antar table serta menghitung metrik bisnis menggunakan DAX. Ini teman-teman pelajarin. Masuk lagi memvisualisasikan data, berarti teman-teman udah belajar juga nih menerapkan teknik visualisasi data dasar dan lanjutan untuk dashboard, menggunakan row level security dalam menyaring data untuk berbagai kepentingan dan memberikan wawasan rekomendasi bisnis berdasarkan data. Jadi bahwasannya ini rekomendasi bisnis setelah kursus di data analis itu nggak pakai perasaan menurut saya, perasaan saya, tapi berdasarkan data bisnis yang akan tren di 2024 adalah bla 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 gitu. Jadi udah pakai data ya teman-teman, jadi nggak boleh lagi pakai perasaan. Dan selanjutnya menganalisis dengan Python. Jadi teman-teman belajar nih menulis perintah dasar pada Python atau bahasa programming, mengidentifikasi berbagai jenis nilai dan mengubahnya, menerapkan control statement, database remote menggunakan Pandas dan NumPy, memvisualisasikan data dengan library Matplotlib dan Seaborn, dan mengidentifikasi tren dan pola menggunakan time series analysis. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi tren 5 tahun lagi, tren tahun depan, tren tahun ini menggunakan time series analysis. Semuanya akan dipelajarin. Dan program ini juga akan mensupport teman-teman untuk berkarir di data analis. Jadi semuanya ya, membangun strategi pencarian kerja, membuat CV dan cover letter, mempersiapkan diri untuk wawancara itu dibantu, dan tes uji kemampuan juga dipersiapkan dengan sangat baik, dan membuat portofolio pertama. Nah, tadi aku baca, kok aku bisa nggak sih kerja di Google? Teman-teman, untuk kerja di Google, PwC, dan perusahaan teknologi ternama itu butuh yang namanya strategi ya, kecuali teman-teman mau faktor laki gitu. Kalau teman-teman mau beneran serius itu butuh nih yang namanya strategi. That's why kita memberikan strategi pencarian kerja gitu. Jadi teman-teman diskusikan dengan career center, aku mau bidiknya perusahaan-perusahaan ini. Jadi Career Center akan menyiapkan atau membangun strategi pencarian kerjanya untuk teman-teman semuanya. Itu keunggulan dari siswa Refokus. Dan yang diperoleh sekali lagi sertifikat jaminan pekerjaan dan pekerjaan pertama setelah 3 bulan belajar. Tapi tadi Bang Joshua ya, itu hanya 3 minggu. Tapi kita anggap aja 3 bulan belajar mendapatkan pekerjaan. Jadi dengan semua fasilitas yang tadi, kalau teman-teman itu gak mau konsultasi atau belum isi link konsultasi, itu sayang banget ya, karena konsultasinya gratis. Teman-teman bisa tanya sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya seputar data analis, tanya kecocokan teman-teman semuanya itu seperti apa di data analis, silahkan konsultasikan gratis. Ini harusnya berbayar, tapi kita beri gratis. Dan pertanyaan selanjutnya, saya nggak punya uang untuk belajar secara profesional, jadi harus gimana? Jawabannya di Refokus itu tersedia cicilan 12 bulan, akan ada cicilan 12 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 18 bulan. Ada beberapa opsi, nanti akan diinfokan oleh tim Refokus. Dan harganya juga akan diupdate oleh tim Refokus di kolom chat, adalah harga yang teman-teman hanya perlu bayarkan. Dan teman-teman tentunya akan mendapatkan profesi baru dengan gaji start dari 10 juta serta kesempatan untuk bekerja remote dimanapun serta di perusahaan asing. Dan juga biaya kursus ini teman-teman bukan masalah. Kenapa? Karena teman-teman itu bisa mendapatkan gaji di atas rata-rata, juga bisa mendapatkan pekerjaan sebelum lulus dari Refokus. Jadi sebelum lulus itu teman-teman udah dapat pekerjaan, dan gaji pertama itu bisa mengcover semua biaya kursusnya nanti. Oke, sekarang kita andai-andai dulu ya. Boleh kita berandai-andai. Kalau teman-teman udah berkarir di data analis, anggap aja nih gajinya 10 juta ke atas ya, atau 12 juta. Kira-kira teman-teman menggunakan untuk apa? Apakah liburan ke Labuan Bajo? Boleh komen. Apakah untuk ibadah? Atau upgrade tempat tinggal? Atau mungkin beli gadget terbaru ya, beli teknologi terbaru, laptop, MacBook, dan lain-lain.
Boleh teman-teman komen apa umroh atau untuk investasi dan lain-lain. Boleh banget untuk dikomen, boleh untuk dibayangkan terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mencapai di titik salary 12, 15, 30 juta, itu penting untuk teman-teman berinvestasi dengan mengikuti kursus untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi kayak aku tuh selalu memegang teguh prinsip bahwa berinvestasilah leher ke atas karena kita yang akan menerima hasil investasi itu sendiri. Kalau teman-teman investasi nih bukan ke pendidikan atau mungkin yang bukan untuk diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak tahu return-nya seperti apa, apakah akan unggul, apa akan untung, apa mungkin akan kurang nih, hilang semuanya modal investasi teman-teman. Tapi kalau investasi ke diri sendiri dan pendidikan, itu teman-teman bisa untuk tentunya menikmati sendiri hasilnya. Wah, mungkin untuk bayar utang, mungkin untuk ibadah dan lain-lain itu boleh banget. Dan sekali lagi biaya kursus ini sangat terjangkau. Sekali lagi kenapa? Karena hanya 1 kali gaji pekerjaan pertama teman-teman itu udah bisa mengcover semua biaya kursus yang teman-teman keluarkan. Dan kenapa di Refocus lebih baik? Karena teman-teman akan mendapatkan self realization, travel, bisa kerja di mana aja remote, karir, family, jadi bisa support keluarga, hubungan, dan lain-lain. Dan tentu ilmu pengetahuan. Dan gimana nih, pertanyaan yang paling banyak, gimana jika saya sama sekali nggak mengerti data analis? Teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di Refocus juga menyediakan modul terpisah nih dengan materi pengantar untuk pemula bagi teman-teman yang memang sama sekali awam atau nggak ngerti sama sekali data analis, boleh belajar melalui modul ini terlebih dahulu. Dan gimana jika saya sudah menjadi spesialis data analis? Ini banyak banget yang tanya, gimana Kak kalau saya udah punya pengalaman data analis gitu ya? Buat apa ilmunya? Nah, teman-teman bisa banget untuk mengklaim posisi lebih tinggi. Kenapa? Karena mungkin teman-teman udah lupa dengan materinya. Dan setiap tahun itu kan ada case-case terbaru. Di Refocus itu materinya selalu diupdate, selalu diperbarui berapa bulan sekali, berapa minggu sekali, bahkan itu selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi teman-teman bisa belajar untuk mengasah lagi ilmu pengetahuan teman-teman semuanya. Dan apakah ada batasan usia untuk kursus? Jawabannya enggak ada sama sekali. Teman-teman umur di bawah 20 tahun, 30, 45, bahkan 60 tahun, teman-teman itu bisa mengikuti kursus di Refocus. Dan klien juga nggak peduli nih dengan umur teman-teman. Yang penting teman-teman bisa SQL, Python, Power BI, itu udah bisa apply pekerjaan. Jadi nggak usia 8 tahun, usia 25 tahun, no. Biasanya kalau data analis biasanya dicari expert Python, SQL, BI, Power BI, dan lain-lain. Dan aku baru dapat update, ternyata untuk kotanya 60%-nya itu untuk 2 orang lagi. Wah, setelah lihat semuanya, setelah lihat manfaat dan lain-lain, udah pada daftar dan sisa 2 orang lagi. Untuk sisa diskon 60%-nya sisa untuk 2 orang lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah waktu 8 bulan terlalu lama untuk sebuah kursus? Ini banyak banget. Kok aku lihat di tempat sebelah 2 bulan jadi data analis, bahkan 2 minggu jadi data analis. Jujur aku bingung itu gimana belajarnya, apa nggak ada tidurnya 2 minggu. Jadi 2 minggu judulnya bisa jadi data analis. Nah, kenapa di Refocus ini 8 bulan? Karena di Refocus ini teman-teman memberikan materi atau kursus yang sangat lengkap. Jadi pembelajarnya, modulnya itu sangat lengkap. Kita bisa sih bilang 2 bulan jadi data analis, tapi kita nggak mau para siswa kita lulus dari Refocus tuh nggak ngerti Python, nggak ngerti Power BI, terus cuman ngerti basic-basic permulakaannya aja. Terus pas diuji, disandingin dengan lulusan lain, blank gitu. Nah, kita nggak mau. Jadi kita penting untuk memastikan bahwa teman-teman tuh udah expert di Power BI, udah ngerti SQL dan lain-lain, jadi bisa bersaing dengan lulusan manapun. Dan gimana jika saya nggak punya waktu nih, cukup waktu untuk belajar? Teman-teman nggak perlu khawatir, di Refocus ini teman-teman hanya perlu atau menyediakan waktu 5-10 jam aja seminggu. Mungkin sehari sejam itu boleh. Jadi kayak sore hari belajar atau lagi nongkrong, 1 hari sejam lah ditonton pembelajarannya. Dan buat keputusan yang tepat sekarang juga, jangan sampai tadi udah tinggal 2 lagi kursinya, aku nggak tahu diskon 2 lagi ini masih ada apa enggak, jadi pastikan untuk isi link konsultasi gratisnya terlebih dahulu aja. Dan sekali lagi kami informasikan, Refocus sudah melatih lebih dari atau menghasilkan lebih dari 9.866 siswa di Indonesia dan Filipina, dan saat ini sudah ada 200
145 kelompok siswa yang sedang menjalani kursus di Refokus dan telah membantu ribuan siswa menjadi data analis baik di Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, tadi aku udah mention di awal, mungkin ada yang telat ikutnya. Kak, para siswa dari Refokus itu lulusannya rata-rata kerja di mana? Itu banyak banget, kita nggak bisa mention semuanya, nggak cukup, nggak selesai webinar kita kalau kita bahas semuanya. Teman-teman tanyakan, nanti boleh ke tim advisor kami, tapi the top-nya atau rata-ratanya siswa kami bekerja di British American Tobacco, Google, Maxim, PwC, dan MC Kinsey & Company. Dan nanti teman-teman tentunya akan dibantu membangun strategi pencarian kerja nih. Kalau mau membintik perusahaan ini harus ada strateginya. Jadi belajar dengan karir centernya Refokus. Jadi pastikan sekali lagi ikut aja konsultasi gratisnya terlebih dahulu, tanya sebanyak-banyaknya, tanya kecocokan teman-teman semuanya, tanya prospeknya, tanya sedetail-detailnya. Kalau teman-teman udah yakin, then deciding baru untuk belajar gitu. Jadi tanya, mumpung ada tempat bertanya sebanyak-banyaknya, kenapa dilewatkan? Oke, let's see, aku cek semuanya. Semua pertanyaan itu udah dijawab. Saya lihat ya, hampir semua pertanyaan udah dijawab oleh tim Refokus. Nah, jadi karena semua pertanyaan udah dijawab, mungkin ini juga akhir nih dari sesi webinar kita pada hari ini. Saya mewakili tim Refokus Indonesia juga mengucapkan teman-teman terima kasih banyak telah mengikuti sesi webinar kita pada hari ini sampai selesai. Dan sekali lagi jangan lupa untuk pastikan mengisi link konsultasi kalau teman-teman ingin lebih tahu seputar data analis, ingin mencari tahu kecocokan teman-teman semuanya, ingin mencari tahu prospek karir ke depannya, silakan konsultasikan dengan tim advisor kami. Itu gratis konsultasinya, teman-teman tanya sebanyak-banyaknya. Dan mungkin teman-teman yang akan mendapatkan diskon 60% berhak nantinya. Jadi ikut aja konsultasi gratisnya, nanti akan mendapatkan berbagai hadiah, panduan, dan juga panduan tools dari Refokus. Oke, saya mewakili Refokus, itu saya mewakili Refokus malam ini, mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi webinar pada hari ini sampai selesai, dan kita akan bertemu lagi di kelas selanjutnya bersama Bang Ainun Najib, Kak Hendra, Kak Sofia, dan lain-lainnya dengan para expert lainnya di kelas bersama Refokus Indonesia tentunya. Selamat malam teman-teman semuanya, sampai jumpa.